Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Wa tahirin wa mujahidin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, nikmat dan rahmah hidayahnya. Serta dengan ridho dan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala ibadah kita, amaliyah kita, dunia dan akhirat. Para hadirin jemaah yang menyaksikan tayangan Buya Pasaman Timur dalam Maqam Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta. Saya pada tayangan kesempatan ini akan berbagi amalan, yang mana amalan ini sangat penting dari seluruh amalan. Apapun yang lebih penting dari segala yang penting adalah mengamalkan diri yang fitrah kepada Allah. Berserah diri. Kepemilikan Allah kembali kepada haknya. Mengembalikan hak Allah kepada dirinya adalah kewajiban kita. Baik secara syahadah dalam amalan, baik secara sa'adiyah meninggalkan dunia ini. Kalau dalam hidup kita selalu menyerahkan kodrat-kodrat Allah kepadanya, maka kita adalah orang-orang yang telah fakir di mata Allah. Segala sesuatu adalah miliknya. Jangan hanya kita bisa berucap kita milik Allah, tapi kita tidak bisa menyerahkan miliknya. Berserah diri adalah salah satu tujuan akhir dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Insya Allah pada tayangan ini saya akan berbagi wawasan yang sangat mulia daripada seluruh amalan, yaitu berserah diri kepada Allah dengan amalan khusus. Berserah diri di sini adalah mendirikan diri yang sebenar-benar diri, sehingga diri kepemilikan oleh Allah yang dinamakan diri Rabbani, yang menguasai diri rohani, yang juga menguasai diri nurani atau jasmani, adalah diri sifat bagi Allah. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana kita mengadakan, yaitu melakukan amalan berserah diri, sehingga selalu kita dalam haknya Allah. Kita akan selalu menjadi hak dan sifatnya dimanapun kita berada. Sudah pasti segala keselamatan, karunia nikmat, dunia dan akhirat sudah pasti menjadi perhatian Allah kalau kita selalu berserah diri. Kenapa? Karena memang nyatanya diri kita tidak ada. Yang ada itu adalah perbuatan daripada sifat Allah kepada dirinya sendiri, maka terjadilah kita. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya engkau adalah berasal dari rahasia aku. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Nah, di sini wa anasir wa antasiruhu. Engkau berasal dari rahasia aku dan aku berasal dari rahasia engkau. Semua itu berasal dari rahasia Allah. Nah, kalau kita selalu hidup dalam kandungan diri rahasia Allah, selalu berdiri dalam rahasia Allah, selalu menyerahkan diri, baik setelah sholat, baik akan tidur, baik mau berangkat, baik bangun tidur,
Selalu kita berserah diri, dan itu adalah kemuliaan bagi Allah. Kenapa? Kita tidak pernah merampas hak Allah. Untuk apa kita punya ibadah? Banyak. Amaliyah banyak. Tapi hidup kita merampas haknya Allah. Tidak ada penciptaan manusia yang berasal dari alam ini. Manusia itu penciptanya ada berasal dari kehendaknya Allah. Wa khalaqtuka li'adlika wa khalaqtu li'adli. Engkau kejadikan karena aku, dan aku jadi karena engkau. Jadi tidak ada satu makhluk atau apapun yang mampu melihat, mendeteksi asal muasal manusia itu jadi. Jadi kalau kita selalu berserah diri, maka insya Allah mudah-mudahan maka kita akan diutamakan oleh Allah dalam segala hal. Tapi ingat, meskipun kita telah berserah diri kepada Allah, bukan artinya kita ini bebas daripada syafaatnya Rasulullah atau kodratnya Allah. Nah, ini jangan salah pemahaman. Mentang-mentang sudah bisa berserah diri, sudah bisa menyatakan kepada Allah kodrat-kodratnya Allah pada diri, terus tidak beribadah lagi, tidak sholat lagi, tidak beribadah zikir lagi. Nah, ini sudah salah. Ini konteksnya ilmu sudah ditangkap oleh akal atau nafsu, sehingga tidak sholat lagi, tidak ngaji lagi, tidak beribadah lagi. Sementara al-ikhlas dipecah jadi 7 kodrat, bertajali Allah pada jasad dan bertajali sirullah kepada rohani, dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah tidak boleh lepas karena itu adalah tauhid ilahiyah. Apapun dalilnya kita dalam mengamalkan kemuliaan Allah dalam diri, Allah tetap Tuhan, diri tetap umat, diri tetap hamba, Allah tetap khalik. Kalau sudah tauhid Allah ini selalu berhubungan dalam tauhid ibadah, maka di sini Allah akan selalu memberkahi amalan. Dengan kedekatan kita kepada Allah, dengan kita berserah diri, maka semakin dekat kita dengan menjalankan perintahnya, beribadah. Karena beribadah ini adalah salah satu tanda tauhid kita kepada Allah. Tidak aku akui, kata Allah, hubunganku dengan umatku melainkan dengan sholat. Jadi tawafnya, inilah yang dikatakan sholat. Tawaf diri kepada Allah. Nah, kalau kita sudah tawaf itu artinya selalu kita dengan Allah. Nah, tawaf itu kalau di Mekah orang keliling Ka'bah. Bukan berdiri rukuk sujud, tapi orang keliling Ka'bah. Ada juga yang berdiri rukuk sujud, tapi semua dianggap dalam sholat. Nah, pilihlah apa yang membuatmu susah, apa yang membuatmu terikat kepada Allah, itulah ibadah. Yang ibadah itulah terikatnya seseorang kepada aturan Allah. Itu ibadah. Tapi kalau dia berilmu dan bebas dari aturan Allah, bukan ibadah namanya. Nah, di sini akan hilang keumatan dan ketuhanan Allah pada diri kalau kita tidak melaksanakan keindahan Allah, bertajali dan tajali Allah, tajali sirullah, zahir batin Allah beribadah. Nah, di sini akan saya ajarkan, yaitu bagaimana cara mengamalkan, menyerahkan diri kepada Allah. Baik para hadirin, dengarkan baik-baik. Saya ikhlaskan dan saya ijazahkan. Karena adalah perbuatan tauhid. Tidak perlu bagi kita suatu ilmu yang sangat berlebih atau sangat yang membuat orang takut atau apa. Tapi belajarlah berilmu takut kepada Allah. Ingat, pertama, amalan ini hanya dilakukan pada saat-saat, kalau dalam ajaran orang tasawuf itu saat-saat pintu mati. Pintu mati itu apa? Sholat, habis sholat, sebelum sholat, bermunajat namanya. Setelah itu bangun tidur, sebelum tidur. Nah, kita selalu berserah diri. Bagaimana caranya?
Nah, begini, insya Allah ini dinamakan dengan zikir siriyah atau zikir rahasia ya, zikir sirnya Allah. Nah, pertama zikir di sini bukan arti kata kita mendawamkan, mentahmidkan atau mewitirkan, tidak. Di sini adalah bersifat takharub ya, memperjalankan. Jadi butuh konsentrasi atau butuh keindahan. Setelah kita selesai sholat subuh, nah ini awalnya dibuka dulu di sholat subuh. Kita duduk dengan tenang setelah kita sholat subuh, atau sebelum sholat subuh juga boleh. Yang penting subuh dulu ambil awalnya, nanti di akhirnya itu boleh di waktu-waktu seperti yang saya bilang tadi, mau tidur akan tidur setelah bangun tidur, dan mau bepergian jauh, dan selalu dalam kesadaran dalam amalan tadi. Pertama, kita menaikkan napas dengan kodrat diri yang rahasia, yaitu diri halus atau diri sifat. Itu ada dalam batin kita, rahasianya Allah. Rahasianya Allah dalam batin kita, membayangkan dan melihat dalam ma'rifat kita ke dalam hati. Menarik napas yang kita tarik itu bukan napas, yaitu menarik dan menimbulkan atau menarik, yaitu rahasia Allah ke atas ubun-ubun kita dengan kalam ih ya, dengan kalam ih. Nah, seperti itu ya. Setelah rahasia itu sampai pada ubun-ubun kita, makanya ubun-ubun ini dulu berlobang. Nah, setelah itu kita dengan melepaskan napas itu kita menaikkan zatnya Allah, yaitu rohani, ke atas ubun-ubun tadi, ketemu dengan rahasia tadi, batin tadi. Nah, setelah dia ketemu di atas, dengan kalam kan tadi ih. Nah, begitu kita melepaskan napas, tapi kita menaikkan lagi dalam melepaskan napas, yaitu menaikkan zat Allah, yaitu rohani, zat Allah itu ketemulah di atas ubun-ubun tadi, baru ditarik dua-duanya turun dengan kalam Nah, ya, dengan kalam dengan kita meniup kalam dan terus kita menurunkan yang diri rahasia menjadi sifat 7 bagi diri, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, dan diri zat yang naik tadi tadi dia turun menjadi kodrat jasad, menjadi kodrat pada jasad. Yang diri yang batin tadi menjadi sifat, maka kodrat telah bersifat. Inilah yang dikatakan zat dan sifat. Jadi setelah kodrat berpihak kepada zahir, sifat dari dalam diri yang batin, maka terjadilah diri zahir dan batin. Nah, disinilah barulah kita ucapkan pernyataan kita. Setelah terbagi dua dia turun, zat masuk kepada zahir dan diri batin masuk menjadi 7 sifat asmaul husna pada diri, sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu. Maka begitu itu sampai, maka kita mengkaji, menyampaikan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendiri. Lenyap sifatku,
nyatalah sifat Allah, sifat kekal bersamaku. La ilaha illallah, tiada yang nyata pada diriku melainkan sifat Allah. Al-Fatihah. Kita bacakan Al-Fatihah, kita ingat 7 zohir, 7 batin. Nah, inilah 7 zohir, sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu, tu zohir masih bisa kita ucapkan. 7 batin, nah inilah kodrat yang kedua, qadirun, oridun, hayyun, kalimun, basirun, hayyun, sami'un. Jadi 7 zahir, 7 batin dialiri oleh batin Allah dan dikuasai oleh diri sifat. Maka nyatalah Allah bersifat pada zatnya. Zatnya adalah diri zat kita yang jatuh kepada jasad, dan diri usnanya atau batinnya adalah diri yang mengendalikan jasad kita yang 7 tadi. Kalau kita selalu menyatakan seperti itu, insya Allah semuanya adalah milik Allah. Kemanusiaan kita adalah kemanusiaan Allah dalam sifat kehambaan. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita telah menjadi sifat Allah, selalu berserah diri kepada Allah siang dan malam, saat tidur, saat mulai beribadah, dan saat setelah kita beribadah, maka kita insya Allah akan mengalir aras Allah di diri kita. Maka Allah akan menjaga kita dari perbuatan yang batil dan menuntun kepada perbuatan yang hak dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah laksanakan, saya halalkan dan ijazahkan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Tidak perlu menuntut ilmu apapun lagi. Kalau sudah kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah semata, berarti kita telah ikhra dan menyatakan keikraran diri kita kepada Allah sesuai tuntunan sunnah tauhid kita kepada Allah. Begitulah susunan tauhid kita. Tidak perlu kita keluar dari segala tuntunan Allah. Allah Karim, Nabil Karim. Allah pun sifat mengajar, Muhammad sifat mengajar. Maka kita adalah orang yang mendapatkan kehidupan berhidayah kepada Allah. Laksanakanlah, insya Allah itulah semata-mata amalan pengembalian diri, amalan dalam berserah diri yang paling dihakkan oleh Allah. Demikianlah para hadirin, mudah-mudahan ini memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat dan memudahkan kita dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Karena bagaimanapun kehidupan itu adalah hayat bagi Allah, yang hidup diri itu adalah hayun bagi Allah, dan Allah yang menghidupkan adalah qayyum pada diri kita. Insya Allah mudah-mudahan menjadi suatu hidayah, menjadi suatu berkah bagi kita dunia dan akhirat, zahir dan batin. Insya Allah demikian para jemaah, para hadirin dan para pemirsa yang mendengar dan menonton tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.